Jadi anak murid kami itu disabilitasnya lebih dari satu. Misalnya contoh nih, ada si A. A ini tunanetra, dia juga tidak mendengar, dia juga ada autism, dia juga ada keterbelakangan mental dan punya hambatan gerak. Itu ada salah satu anak kami. Dan yang uniknya adalah didirikan oleh 5 orang tunanetra semua. Baik Mas Ferdi, para penonton dan juga Dewan Juri, saya sudah bersama dengan pejuang mimpi kita yang kedua, ada Marlin. Halo, apa kabar? Hai, baik. Baik, hari ini semangat ya? Ya, semangat. Semangat. Aku mau tanya dong Marlin, sebenarnya apa sih mimpi yang ingin kamu wujudkan malam hari ini? Saya ingin memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anak kami, menyediakan fasilitas pendidikan yang baik untuk mereka, sehingga kelak setelah mereka dewasa, mereka tuh bisa mewujudkan mimpi mereka juga. Ingin anak-anak yang punya tunaganda terutama bisa hidup mandiri dan berdikari. Sudah siap untuk mewujudkan mimpi kamu malam hari ini? Siap. Silakan maju 2 langkah. Terima kasih Dika, Marilyn, apa kabar? Ya, baik. Baik, Marilyn mungkin bisa diceritakan awal mulanya tuh kamu sampai akhirnya memfokuskan diri untuk anak-anak berkebutuhan khusus seperti apa ceritanya? Jadi saya tuh terlahir sebagai disabilitas netra. Waktu masih anak-anak, orang-orang itu nggak tahu kalau saya itu disabilitas. Saya sendiri juga nggak paham apa itu disabilitas. Saya tuh merasa bahwa penglihatan saya yang terbatas itu sama seperti kondisi yang orang lain alami. Hanya saja saya kurang banget gitu. Nah sudah dibawa ke dokter, sudah dibawa ke berbagai tempat. Dan mereka cuma bisa bilang, anak ibu gak bisa diapa-apain, bawa pulang aja. Ada yang bahkan sampai ke profesor ya. Tapi profesor itu cuma bisa bilang, oh nanti bisa dioperasi. Tapi gak tahu kapan. Seiring berjalannya waktu, saya tumbuh dewasa. Menjadi anak yang super nakal sekali. Dikarenakan label dari orang-orang yang mengatakan bahwa saya itu malas, tidak mau sekolah, nakal, tidak bisa menatap lawan bicara. Dikarenakan kondisi penglihatan saya disebut juga dengan katarak kongenital. Jadi itu matanya tertutup katarak sehingga dia terus mencari cahaya. Nah akibatnya apa? Matanya bergerak. Kita sebut nama ilmiahnya nistagmus, tapi lebih sering dikenal dengan dancing eye. Nah itulah yang membuat saya akhirnya dibully oleh orang-orang, dibully oleh guru saya, mendapatkan child abuse dari orang tua. Dan itu yang mendasari saya ingin mengabdikan diri untuk menjadi guru bagi anak-anak disabilitas dengan harapan mereka tuh jangan ada masa kecilnya yang suram seperti saya. Jangan mereka tuh jadikan permainan karena disabilitas itu seharusnya mendapatkan bantuan yang layak, akomodasi, aksesibilitas. Sehingga mereka bisa punya kepercayaan diri dan menjadi anak yang punya masa depan gitu. Jangan dijadikan sebagai orang yang diperolok-olok oleh masyarakat. Saya setuju sekali dengan Marilyn, untuk itu kita berikan tepuk tangan dan juga apresiasi yang luar biasa. Sebelum kita berbincang lebih lanjut dengan Marilyn, kali ini saya akan menghadirkan tayangan video mengenai keseharian dari Marilyn. Kita butuh kurikulum khusus supaya anak-anak ini bisa berkembang. Nah karena itulah kami bermotivasi supaya anak-anak ini mendapatkan pendidikan yang lebih layak. Kita mendirikan sekolah ini. Kami orang disabilitas bukan perlu dikasihani, tapi kami orang disabilitas perlu diberikan kesempatan supaya kami bisa berkarya, kami bisa berguna bagi masyarakat dan memberikan sumbangsih nilai-nilai positif untuk setiap orang yang ada di sekitar kami. Saya akan berikan semampu saya sehingga kelak nanti saya bisa meninggalkan dunia ini pastinya dengan cita-cita sudah tercapai, sudah melihat anak-anak disabilitas mempunyai kehidupan yang lebih baik. Ya, itulah tadi kisah dari Marilyn. Saya setuju sekali, bukan perlu dikasihani, tapi perlu diberi kesempatan.
Yayasan Dwi Tuna Harapan Baru ini kan dibentuk di tahun 2014 ya. Bersama dengan beberapa teman. Mungkin boleh diceritakan Marilyn? Ya, jadi yayasan kami adalah suatu lembaga yang sangat unik. Di mana kami memberikan pendidikan bagi anak tunaganda. Jadi anak murid kami itu disabilitasnya lebih dari satu. Misalnya contoh nih, ada si A. A ini tunanetra, dia juga tidak mendengar, dia juga ada autism, dia juga ada keterbelakangan mental dan punya hambatan gerak. Itu ada salah satu anak kami. Dan yang uniknya adalah didirikan oleh 5 orang tunanetra semua. Yang bisa melihat hanya saya, itu pun hanya sekian persen. Jadi penglihatan saya yang sangat terbatas, yang gak sampai satu mata bisa melihat full, itu harus saya bagikan kepada teman-teman saya yang mengajar anak lain. Dan juga harus dibagikan kepada siswa saya, supaya mereka bisa menikmati kalau melihat itu seperti ini. Tidak menggunakan visual, tapi menggunakan ujung-ujung jarinya. Ya. Jadi Marilyn ini low vision gitu ya, bisa melihat tapi ada jarak tertentu dari kedua mata atau salah satu saja? Jadi kalau menurut dokter, penglihatan saya itu yang berfungsi hanya yang kiri. Yang kanan itu berfungsi hanya dengan visus 6/120. Jadi sangat sedikit. Tapi yang kiri bisa melihat dengan visus 6/45. Artinya orang yang normal bisa melihat suatu objek dari 45 meter ke depan. Sedangkan saya harus melihat objek itu dari jarak 6 meter. Ya. Setelah berkecimpung sekian lama dengan ya anak-anak berkebutuhan khusus, apa sih kendala dalam penerimaan yang mereka rasakan yang saat ini terjadi yang kamu lihat? Kalau kendala yang diterima oleh anak ganda adalah tidak tersedianya pendidikan atau kurikulum khusus untuk mereka di semua lembaga secara merata di Indonesia. Jadi SLBG ini masih sangat sedikit. Sedangkan kalau mereka sekolah di SLB A misalnya untuk tunanetra atau SLBB untuk tunarungu, mereka itu tidak mendapatkan layanan yang sesuai. Karena kurikulum yang dipakai untuk mereka itu harus berdasarkan fungsi dari kehidupan mereka sendiri. Penerimaan masyarakat kepada anak yang tunaganda ini juga masih sangat rendah ya. Dimana ketika anak kami mau sekolah aja itu masih ditanyain sama mamanya kami sendiri dan mamanya anak itu sendiri. Emang anaknya bisa apa? Miss, kamu kok mau ngajar anak ini? Dia kan nangis-nangis aja. Pulangkan sajalah sama orang tuanya. Tapi kami selalu bertekad ya, walaupun kami harus mendapatkan ya kekerasan lah dari anak ini karena ketidakmengertiannya mereka ya, bukan karena mereka nakal, tapi karena mereka belum mengerti. Walaupun demikian kami tetap mencintai mereka dengan setulus hati sampai kami melihat mereka berubah dari yang tidak tahu apa-apa sekarang menjadi anak yang luar biasa. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Marilyn sendiri pernah juga mendapatkan guru yang baik waktu SMA begitu ya. Mendukung sampai akhirnya kamu pun meraih prestasi gitu. Pidato bahasa Jepang, bisa bahasa Jepang Marilyn? Kurang lebih. Wah luar biasa ya. Coba sedikit dong kasih speech dalam bahasa Jepang. Konnichiwa. Hajimemashite. Watashi wa Marilyn to moushimasu. Dojo yoroshiku onegai shimasu. Arigatou gozaimasu. Wah, mukanya udah kayak orang Jepang, bahasa Jepangnya juga lancar, mantap ya. Bu Indi ada yang mau ditanyakan, mungkin Bu Indi belum diberi kesempatan bertanya nih, silahkan Bu. Ya, Marilyn, kamu luar biasa sekali. Saya melihat motivasi yang belum pernah saya lihat sebelumnya dari anak-anak disabilitas. Aku salut sama kamu. Thank you. Di usia yang masih sangat muda, kamu sudah pemikiran kamu itu visioner. Sudah bisa memikirkan masa depan anak-anak kebutuhan khusus untuk mereka bisa mandiri dan memberikan keterampilan bagi mereka. Selain itu kamu juga benar-benar memikirkan bagaimana nanti masa depan semua anak-anak disabilitas itu bisa mempunyai pendidikan yang sama, bisa merasakan hal yang sama dengan orang-orang normal yang lainnya. Ya, aku sungguh terharu ya melihatnya. Marilyn, boleh diceritakan mungkin kepada kita apa saja yang diajarkan di Yayasan Pendidikan Dwi Tuna Harapan Baru? Jadi kita menggunakan yang namanya kurikulum fungsional. Kita dibimbing langsung oleh guru dari SLBG Dwi Tuna Rawinala dan kurikulum kami dari Amerika. Oke. Jadi kurikulum kita ini itu menggunakan sistem namanya PPI, Program Pembelajaran Individu. Oke. Jadi
kita menyadari setiap anak itu kan istimewa ya. Betul. Gak ada anak yang sama. Karena itu kurikulumnya berdasarkan individu. Yang dipelajari ada 4 aspek. Oke. Yang pertama tuh live, bagaimana mereka itu belajar untuk mandiri. Seperti yang kita tahu, kenapa sih kita bisa belajar memakai baju, belajar makan menggunakan sendok? Karena ada proses yang disebut modeling. Orang yang melihat ketika melihat ayah ibunya pakai baju, dia punya keinginan untuk pakai baju. Sedangkan anak-anak kami yang tidak pernah melihat dunia ini, kalaupun melihat misalnya kayak saya sedikit, mereka tuh nggak punya gambaran. Oh, harus pakai baju ya? Gak punya gambaran harus makan pakai sendok, ya udah pakai tangan aja. Baju itu dianggap mengganggu, jadi harus dibuang. Karena itulah ada pelajaran to live. Aspek kedua itu to love. Ketika kita gak bisa lihat, sentuhan dari orang di samping kita itu bisa menjadi sangat menyeramkan. Bayangin kalau kita tutup mata nih, sebelah ada yang colek-colek. Pasti bayangan kita gini, ih siapa itu? Dia akan celakain saya gak ya? Ditambah murid kami itu punya keterbatasan intelektual. Sehingga itu menjadi lebih seram lagi, dia tidak bisa memproses. Makanya harus diajari to love. Bagaimana supaya dia bisa kenal kita sebagai gurunya dan bisa berinteraksi dengan kita dan juga dengan teman-temannya secara individu maupun kelompok. Yang ketiga adalah aspek to play. Ketika kita tidak melihat, kita punya mainan nih, 1 gudang penuh. Karena kita nggak pernah tahu cara memainkannya, tentu kita tidak bisa memainkannya. Dibantinglah, rusak, tidak bisa dipakai. Karena itu kita perlu ajarkan bagaimana menghabiskan waktu luang yang positif dengan bermain. Dan yang terakhir adalah to work. Bahwa setiap anak itu harus mempunyai pekerjaan sesederhana pun apapun itu. Supaya kelak setelah mereka selesai sekolah, mereka itu punya penghasilan seminimal mungkin lah bisa untuk dirinya sendiri. Kalau kepingin makan kue, dia bisa beli. Nah ini diajarkan menggunakan setting fungsional. Di mana setting fungsional ini gak seperti SLB lain misalnya. Pelajaran hari ini ganti baju dan mandi. Yaudah begitu sampai sekolah kita mandi. Anak ini akan bertanya, kenapa saya mandi ya? Nah dengan kurikulum fungsional kita menciptakan setting yang alami. Contoh nih, kalau Senin saya datang, saya harus ikut kumpul pagi namanya. Itu harus briefing dulu, kita hari ini akan apa, kita sapa teman kita, siapa yang datang, siapa yang tidak datang. Nah kemudian sesudah itu kita akan masuk pelajaran inti. Misalnya ada memasak, ada berkebun, dan disesuaikan dengan ketertarikan anak. Jadi anak suka main air, kita alihkan kepada berkebun tadi, menyiram tanaman. Setelah basah, setelah kotor, baru kita masuk pelajaran tadi, mandi, ganti baju. Jadi semua hal direncanakan sealamiah mungkin. Ya. Supaya anak tahu bahwa dunia kita ini bukan magic word. Bukan dunia sulap. Semua hal ada sebab akibatnya. Kenapa kita nangis-nangis waktu makan? Karena anak itu nggak tahu kalau makan itu harus disiapkan terlebih dahulu. Makanya ada pelajaran memasak tadi. Dunia ini nggak magic, sayur itu nggak tiba-tiba ada di meja. Tapi perlu dibeli dulu atau perlu ditanam dulu. Nah disinilah kurikulum fungsional berfungsi. Sehingga anak-anak mengerti bahwa dunia ini butuh proses. Ya. Luar biasa ya. Jadi kalau mau mendapatkan pendidikan seperti ini ya, ini bisa ke SLB biasa atau ada SLB khusus jadinya? SLBG. SLBG, ganda ya? Ada banyak di Indonesia? Di Indonesia SLBG, kalau saya tidak salah hitung itu sekitar ada 4. Jadi kalau Hanya kami 4? resmi, kami yang kelima. Lokasi Marilyn, di mana sekolahnya Marilyn? Di Medan, Di Medan. Yang 4 lagi ada di kota mana? ada yang di Jakarta, ada yang di Jogja, ada yang di Semarang. Oke. Jadi dari 270 juta penduduk ini ada 4 sekolah, mau kelima ya sama Marilyn untuk SLBG ini. Ada berapa murid yang saat ini belajar di tempat Marilyn? Kami sekitar ada 10 murid. Ada. Jadi 10 murid ini ada yang tunaganda, ada yang netra autis, ada yang netra dengan keterbelakangan mental plus autis, ada yang tadi 5 disabilitas sekaligus dalam satu anak. Nah itu tapi yang ada 5 juga disabilitas apa saja dia? Dia anaknya ini lahir dengan congenital Lubera syndrome, di mana dia tuh gak bisa lihat. Ya. Dia pendengarannya kurang atau kita sebut HOH, hard of hearing. Oke.
karena otaknya yang lebih kecil atau kita sebut mikrosepali, jalannya dia itu tidak sebaik kita, langkah kakinya. Baru kemudian dia ada autism dan keterbelakangan mental. Seperti apa keluarga mereka? Anak kami ini ada sebagian yang orang tuanya mampu bisa bayar uang sekolah, tapi ada sebagian lagi disubsidi. Jadi kami cari donatur juga. Salut luar biasa untuk kamu. Ini gedung, tadi kalau saya lihat tayangan video gedung ya jadi ya. Punya sendiri atau sewa? Gedung ini HGB, hak guna bangunan, pinjam pakai seumur hidup tanpa batas waktu dari salah satu murid. Beliau mendedikasikan gedung ini untuk dipakai anak-anak dengan berkebutuhan khusus sebagai sekolah. Oke, luar biasa ya. Perjalanan kalian perlu kita acungi jempol, semoga kedepannya semakin maju, semakin baik dan semakin bisa memberikan inspirasi dan juga kebaikan untuk banyak anak-anak disabilitas di Indonesia. Baik, dan kembali kami undang dua pejuang mimpi kita di panggung Mimpi Jadi Nyata. Ibu Sahari dan juga Marlene. Baik pemirsa Dewan Juri, Mas Ferdi sudah kembali bersama kita dua pejuang mimpi kita. Ada Marlene di samping kanan saya dan juga Ibu Sahari. Pasti sudah tidak sabar, siapa sih mimpinya yang akan diwujudkan malam hari ini? Kita langsung saja berikan kepada Mas Ferdi. Terima kasih Dika, sebelum kita umumkan siapa yang mimpinya akan menjadi kenyataan, rasanya saya mengajak semua untuk dapat memberikan tepuk tangan dan juga apresiasi yang luar biasa untuk dua guru kita yang memberikan inspirasi begitu banyak pada kita pada malam hari ini. Siapakah di antara kedua guru kita ini yang mimpinya akan menjadi kenyataan? Jika grafik berhenti di angka 1, maka salah satu dari pejuang mimpi kita, mimpinya akan terwujud. Jika grafik berhenti di angka 2, maka proses perwujudan mimpi tersebut yang akan diwujudkan oleh tim Mimpi Jadi Nyata. Namun jika grafik berhenti di angka 3, mohon maaf berarti mimpi dari pejuang mimpi kita tidak dapat diwujudkan. Siap Ibu Sahari dan Marlene? Hasil diskusi Dewan Juri, maka kita akan menuju ke grafik. Waktu 40 detik. Apakah Ibu Sahari ataukah Marlene? Marlene sudah melewati posisi di angka 3. Begitu juga dengan Ibu Sahari. Menuju ke proses perwujudan mimpi. Ke titik nomor 2. Waktu tersisa kurang lebih masih ada 15 detik. Hampir seimbang. Tinggal 10 detik lagi. Marlene sudah berada di titik kedua. Disusul juga oleh Ibu Sahari. Dan siapakah yang mimpinya terwujud? Selamat Ibu Sahari, mimpinya terwujud untuk anak-anak kita di Sulawesi Selatan. Selamat Ibu, selamat ya. Ikut senang, ikut bahagia, sehat selalu Ibu. Semoga segera juga bisa menjadi PNS. Amin, kita doakan. Ada yang ingin disampaikan mungkin di kesempatan malam hari ini? Terima kasih banyak semua. Saya menginjakkan kaki ke Jakarta yang diundang oleh Dai TV. Terima kasih banyak semua yang menonton kami sekarang ini dan Yuri-Yuri semua. Terima kasih banyak ya Mbak Mas. Terima kasih banyak. Dika, Marlene bukan berarti tidak terwujud sama sekali. Tapi proses perwujudan mimpi akan diwujudkan Marlene. Marlene sendiri akan mendapat beberapa penunjang untuk pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus yang memang diperjuangkan oleh Marlene. Dan ini adalah inspirasi untuk kita semua. Kami juga mengundang para pihak, para pengusaha untuk bersama-sama Dai TV. Yuk kita wujudkan mimpi orang-orang hebat di luar sana. Setuju sekali, dan di akhir perjumpaan ini saya Ferdi Hasan dan juga Dika mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk atensi dan perhatiannya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya di Mimpi Jadi Nyata.